Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini pokok bahasan kita adalah instrumentasi industri. Di dalam instrumentasi industri itu, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengantar instrumentasi industri. Beberapa prinsip dasar instrumentasi industri, tentu saja yang pertama yang harus kita ketahui adalah instrumentasi itu sendiri. Instrumentasi adalah ilmu tentang pengukuran dan kontrol otomatis. Secara alami, langkah pertama adalah pengukuran. Jika kita tidak dapat mengukur sesuatu, tidak ada gunanya kita mencoba mengontrolnya. Atau dengan kata lain, proses tidak bisa dikendalikan jika tidak bisa diukur. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Perkataan atau statement ini, kalimat ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, mengapa? Karena di sini sudah disebutkan bahwa jika kita tidak dapat mengukur sesuatu, maka tidak ada gunanya kita mencoba mengontrolnya. Atau dengan kata lain, proses tidak bisa dikendalikan jika tidak bisa diukur. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini adalah pengukuran-pengukuran yang diinginkan di industri, atau bisa dikatakan pada sistem instrumentasi industri banyak dilakukan pengukuran, antara lain tekanan fluida, yang kedua laju aliran fluida, yang ketiga suhu suatu benda, yang keempat volume cairan disimpan dalam bejana, konsentrasi kimia, yang keenam posisi mesin gerakan atau percepatan, yang ketujuh dimensi fisik suatu benda, kemudian tegangan listrik, arus atau hambatan. Nah, setelah pengukuran kuantitas yang diinginkan, di sini yang selanjutnya dilakukan adalah pengiriman sinyal yang mewakili kuantitas ini ke perangkat penunjuk atau komputasi, di mana tindakan manusia atau otomatis kemudian terjadi. Jika tindakan pengendalian dilakukan secara otomatis, komputer akan mengirimkan sinyal ke perangkat pengendali akhir yang kemudian mempengaruhi kuantitas yang diukur. Nah, alat kendali akhir ini terdiri atas bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, katup kontrol, motor listrik, pemanas listrik. Perangkat pengukuran dan perangkat pengendali akhir yang terhubung ke beberapa sistem fisik ini disebut proses. Hal tersebut digambarkan dengan diagram berikut ini. Jadi proses itu adalah di sini perangkat pengukuran dan perangkat pengendali akhir yang terhubung ke beberapa sistem fisik. Di sini ada, kita lihat dalam gambar ini, measuring device-nya, perangkat pengukurannya, kemudian ke controllernya, kemudian ke perangkat kontrol akhir. Di sini saling mempengaruhi. Nah, keterhubungan ini atau keterkaitan inilah yang disebut dengan proses. Di dalam instrumentasi industri itu sendiri, pengukuran industri dan sistem kontrol memiliki istilah dan standar uniknya sendiri. Jadi berikut adalah beberapa istilah instrumentasi secara umum dan definisinya. Yang pertama, proses. Apa itu proses? Proses di sini adalah sistem fisik untuk dikontrol atau diukur. Contoh, sistem filtrasi air, sistem pengocoran logam, sistem pengocoran logam cair, ketel uap, unit penyulingan minyak, dan unit pembangkit listrik. Yang kedua, proses variabel atau VV. Proses variabel atau VV di sini adalah kuantitas spesifik yang diukur dalam suatu proses. Contoh, tekanan, tingkat atau level, suhu, aliran, konduktivitas listrik, pH, posisi, kecepatan, dan getaran. Set point atau SP. Di beberapa aplikasi atau di beberapa sistem yang dibuat oleh kita, biasanya set point ini selalu kita gunakan. Nah, set point itu sendiri adalah nilai yang diinginkan, atau dengan kata lain nilai target untuk variabel proses.
Yang berikutnya adalah Primary Sensing Element atau disingkat dengan VSE. VSE ini adalah perangkat yang secara langsung melakukan sensing pada variabel proses dan menerjemahkan kuantitas hasil sensing menjadi representasi analog. Jadi di sini bisa kita pahami terlebih dahulu ya. Untuk Primary Sensing Element ini atau VSE, yaitu perangkat yang secara langsung dia akan melakukan sensing pada variabel proses. Nah, variabel proses tadi kan di bagian atas itu bisa terlihat variabel proses adalah di sini kuantitas spesifik yang diukur dalam suatu proses. Contoh, tekanan, tingkat atau level, suhu, aliran, konduktivitas listrik, pH, posisi, kecepatan, dan getaran. Jadi, Primary Sensing Element atau VSE ini adalah perangkat yang secara langsung melakukan sensing pada variabel proses yang tadi itu. Kemudian setelah melakukan sensing, dia akan menerjemahkan kuantitas hasil sensing menjadi representasi analog yang berupa tegangan listrik, arus, hambatan, gaya, mekanis, gerak, dan lain-lain. Contoh, hal ini dapat kita lihat pada termokouple, termistor, Borden tube, mikrofon, potensiometer, sel elektrokimia, dan akselerometer. Di sini, setelah istilah ini atau standar-standar ini, selanjutnya standar-standar yang lain adalah transducer. Transducer adalah perangkat yang mengubah suatu sinyal instrumentasi standar menjadi sinyal instrumentasi standar lainnya dan atau melakukan semacam pemprosesan pada sinyal itu yang sering disebut sebagai, di sini transducer sering disebut sebagai konverter dan kadang juga disebut sebagai relay. Jadi transducer dari pengertiannya kita sudah tahu ya, perangkat yang mengubah suatu sinyal instrumentasi standar menjadi sinyal instrumentasi standar lainnya dan atau melakukan semacam pemprosesan pada sinyal itu. Jadi harus diketahui bahwa transducer ini merubah perangkat yang merubah suatu sinyal instrumentasi standar menjadi sinyal instrumentasi standar yang lainnya dan melakukan semacam pemprosesan pada sinyal itu. Selanjutnya, transmitter. Transmitter di sini adalah perangkat yang menerjemahkan sinyal yang dihasilkan oleh primary sensing element menjadi sinyal instrumentasi standar, seperti tegangan udara dari 3 sampai 15 psi, arus listrik, kemudian paket sinyal digital field bus, dan lain-lain, yang kemudian dikirim ke perangkat penunjuk, perangkat kontrol, atau keduanya. Jadi, transmitter ini perangkat yang menerjemahkan sinyal yang dihasilkan oleh primary sensing element menjadi sinyal instrumentasi standar ini, kemudian hasil terjemahannya ini dikirim ke perangkat penunjuk, perangkat kontrol, atau keduanya. Yang berikutnya adalah lower and upper range value. Nah, dari namanya ini bisa dilihat ya, lower and upper range value atau disingkat LRV dan URV. Jadi, LRV dan URV ini adalah nilai-nilai proses pengukuran dianggap 0% dan 100% dari rentang kalibrasi transmitter. Misalnya, jika suatu transmitter suhu dikalibrasi untuk mengukur kisaran suhu mulai dari 300 derajat Celcius dan berakhir pada 500 derajat Celcius, maka LRV-nya akan menjadi 300 derajat Celcius dan URV-nya akan menjadi 500 derajat Celcius. Artinya, lower range value-nya itu adalah 300 derajat Celcius dan upper range value-nya adalah 500 derajat Celcius. Jika yang diukur rentang kalibrasinya adalah 300 derajat Celcius dan berakhir pada 500 derajat Celcius. Oke, yang selanjutnya adalah zero dan span. Zero dan span di sini adalah deskripsi alternatif. Jadi deskripsi alternatif dari
LRV dan URV yang sudah disebutkan sebelumnya untuk poin 0% dan 100% dari sebuah jangkauan instrumen yang dikalibrasi. 0 mengacu pada titik awal rentang instrumen setara dengan LRV, sedangkan span mengacu pada lebar jangkauannya. Jadi 0 mengacu pada titik awal rentang instrumen, sedangkan span itu mengacu pada lebar jangkauannya antara URV dan LRV itu tadi. Misalnya, jika suatu transmitter suhu dikalibrasi untuk mengukur kisaran suhu mulai dari 300 derajat Celcius dan berakhir pada 500 derajat Celcius, berarti bahwa nolnya akan menjadi 300 derajat Celcius, sedangkan tadi lebar jangkauannya itu antara URV dan LRV menjadi 200 derajat Celcius. Nah, itu ini ya dapat dipahami bersama. Nah, selanjutnya adalah controller. Controller di sini adalah suatu perangkat yang menerima suatu sinyal variabel proses dari primary sensing element PSE atau transmitter, kemudian membandingkan sinyal tersebut dengan nilai yang diinginkan untuk variabel proses dan menghitung nilai sinyal keluaran yang sesuai untuk dikirim ke final control element seperti motor listrik atau katup kontrol. Jadi controller adalah suatu perangkat yang menerima suatu sinyal variabel proses dari primary sensing element atau transmitter. Jadi kontrol ini akan menerima sinyal dari variabel proses, menerima suatu sinyal variabel proses dari primary sensing element atau transmitter, kemudian membandingkan sinyal tersebut dengan nilai yang diinginkan atau set point tadi itu ya untuk variabel proses, dan kemudian menghitung nilai sinyal keluaran yang sesuai untuk dikirim ke final control element seperti motor listrik atau katup kontrol. Nah, itu pengertian dari controller di sini atau penjelasan dari controller di sini. Yang selanjutnya adalah final control element atau disingkat dengan FCE. Tadi di controller sudah disebutkan bahwa controller di sini adalah suatu perangkat yang menerima suatu sinyal variabel proses dari primary sensing element atau transmitter, membandingkan sinyal tersebut dengan nilai yang diinginkan, atau di sini disebut set point untuk variabel proses, dan menghitung nilai sinyal keluaran yang sesuai untuk dikirim ke final control element. Nah, apa itu final control element? Nah, di bawah ada penjelasannya untuk final control element atau disingkat FCE. FCE adalah perangkat yang menerima keluaran sinyal oleh pengontrol secara langsung yang mempengaruhi proses. Nah, tadi kan di atas di controller disampaikan bahwa di controller tersebut setelah membandingkan sinyal dengan sinyal yang diinginkan, yaitu set point, kemudian menghitung nilai sinyal ini, sinyal keluaran yang sesuai untuk dikirim ke final control element. Nah, final control element itu sendiri di sini adalah menerima keluaran sinyal oleh pengontrol secara langsung yang mempengaruhi proses. Contoh variabel kecepatan motor listrik, katup kontrol, dan pemanas listrik. Nah, selanjutnya adalah manipulate variable atau disingkat dengan EV. Di sini, manipulate variable adalah kuantitas dalam proses yang disesuaikan atau dimanipulasi untuk mempengaruhi variabel proses. Manipulate variable juga digunakan untuk menggambarkan sinyal keluaran yang dihasilkan oleh pengontrol, yaitu sinyal yang memerintahkan memanipulasi elemen kontrol akhir untuk mempengaruhi proses. Jadi manipulate variable adalah kuantitas dalam proses yang disesuaikan atau dimanipulasi untuk mempengaruhi variabel proses, yang juga digunakan untuk menggambarkan sinyal keluaran yang dihasilkan oleh pengontrol, yaitu sinyal yang memerintahkan atau memanipulasi elemen kontrol akhir untuk mempengaruhi proses. Nah, sudah jelas dari namanya ya, bahwa manipulate variable, artinya variabel yang dimanipulasi. Nah, sehingga dari penjelasan itu juga bisa terlihat bahwa kuantitas dalam proses yang disesuaikan atau dimanipulasi untuk mempengaruhi variabel proses. Jadi begitu penjelasannya untuk manipulate variabel ini.
Selanjutnya ada automatic mode. Nah, automatic mode di sini adalah pengontrol ketika pengontrol menghasilkan sinyal keluaran berdasarkan pada hubungan proses variabel ke set point. Ketika pengontrol menghasilkan sinyal keluaran berdasarkan pada hubungan proses variabel ke set point. Jadi sudah secara otomatis ya. Artinya di sini ketika pengontrol itu yang menghasilkan sinyal keluaran itu sudah berdasarkan hubungan proses variabel ke set point. Jadi tanpa campur tangan atau diutak-atik oleh manual. Sedangkan penjelasan manual mode itu sendiri yaitu ketika kemampuan pengambilan keputusan suatu pengontrol dilewati untuk membiarkan operator yaitu manusia secara langsung menentukan sinyal keluaran yang dikirim ke elemen kontrol akhir. Jadi manual mode itu kebalikannya dari automatic mode. Manual mode adalah ketika kemampuan pengambilan keputusan suatu pengontrol dilewati. Artinya, pengambilan keputusan suatu pengontrol dilewati di sini adalah yang secara otomatis tadi tidak berlaku, tetapi di sini adalah yang dilakukan oleh operator. Artinya membiarkan operator yaitu manusia yang secara langsung menentukan sinyal keluaran yang dikirim ke elemen kontrol akhir. Nah, contoh aplikasinya di sini adalah termostat rumah secara umum adalah contoh sistem pengukuran dan kontrol. Dengan suhu udara internal rumah menjadi proses yang terkendali. Dalam contoh ini, termostat biasanya memiliki dua fungsi, sensing dan kontrol. Sedangkan pemanas rumah menambah panas ke rumah untuk meningkatkan suhu, dan atau AC rumah mengekstrak panas dari rumah untuk menurunkan suhu. Tugas dari sistem kontrol ini adalah untuk menjaga suhu udara agar tetap pada level nyaman. Dengan pemanas atau AC berperan untuk memperbaiki suhu jika terlalu jauh dari nilai yang diinginkan. Di sini kita akan melihat aplikasi pada sistem kontrol suhu reaktor kimia. Nah, pada kontrol suhu reaktor kimia di sini memiliki 3 sinyal yang berbeda standar dalam menyampaikan informasi antar instrumen. Pada diagram proses dan instrumen menunjukkan adanya keterkaitan proses perpipaan, bejana, dan instrumen. Nah, di sini kita dapat melihat keterkaitan ya tadi proses perpipaan, bejana, dan instrumen. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya penjelasan dari gambar ini gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi dari sistem kontrol suhu reaktor kimia. Tujuan dari sistem kontrol di sini adalah untuk memastikan atau mempertahankan suhu dalam reaktor senantiasa konstan atau tetap. Jadi perlu digarisbawahi, tujuan dari sistem kontrol di sini adalah untuk memastikan atau mempertahankan suhu dalam reaktor senantiasa konstan atau tetap. Pada reaktor tersebut terdapat sebuah jaket berpemanas uap menyelimuti bejana reaktor yang mentransfer panas dari uap ke dalam larutan kimia di dalamnya. Jadi kalau kita kembali ke gambar tadi gitu ya, sini adalah sebuah jaket yang menyelimuti reaktor di sini gitu ya, yang menyelimuti reaktor yang mentransfer panas uap ke dalam larutan kimia di dalamnya. Nah, sistem kontrol mempertahankan suhu konstan dengan cara mengukur suhu bejana reaktor dan throttling uap atau kemampuan membuka dan menutup aliran uap sesuai kebutuhan yang dari boiler ke jaket uap untuk menambahkan lebih banyak atau lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan. Pemancar suhu biasanya terletak pada bagian bawah vessel atau bejana. Nah, pada gambar tadi itu menunjukkan garis yang berbeda yang menghubungkan antara pemancar suhu dan pengontrol penunjuk suhu. Pemancar dalam sistem ini sebenarnya adalah komputer digital, demikian juga dengan pengontrolnya. Pemancar melaporkan variabel proses suhu reaktor ke pengontrol menggunakan bit informasi digital.
Sinyal informasi digital ini mampu mentransfer beberapa titik data sehingga sinyal informasi digital bukan hanya menyampaikan informasi seberapa panas reaktor, melainkan juga mendiagnosa seberapa baik pemancar itu berfungsi. Nah, sementara garis putus-putus yang keluar dari pengontrol menunjukkan sebagai elektronik analog. Namun sinyal elektronik tersebut tidak langsung menuju ke katup kontrol, tetapi sebelumnya melewati transducer untuk mengubah sinyal elektronik di sini menjadi sinyal pneumatik dan mengaturnya ke tingkat yang diperintahkan oleh sinyal keluaran elektronik pengontrol. Pada katup kontrol suhu, sinyal tekanan pneumatik menerapkan gaya ke diafragma untuk menggerakkan mekanisme katup melawan gaya penahan pegas besar. Jadi di sini pada katup kontrol suhu atau sinyal tekanan, pada katup kontrol suhu, sinyal tekanan pneumatik menerapkan gaya ke diafragma untuk menggerakkan mekanisme katup melawan gaya penahan pegas besar. Nah, konstruksi dan pengoperasian katup tersebut sama dengan katup air umpan dalam sistem kontrol air boiler pneumatik. Yang hal penting yang tidak ditampilkan secara detail pada gambar di atas adalah arah tindakan pengontrol saat berada dalam mode otomatis. Jadi cara yang efektif untuk mengidentifikasi arah tindakan yang tepat untuk setiap pengontrol proses adalah dengan melakukan thought eksperimen, di mana kita membayangkan variabel proses meningkat dari waktu ke waktu dan kemudian menentukan cara mana yang perlu diubah. Nah, asumsi terjadi gangguan pada reaktor, misalnya suhu reaktor meningkat karena suatu alasan, kemungkinan karena terjadi peningkatan suhu umpan yang masuk reaktor. Nah, di sini asumsinya sudah ada ya, jadi asumsi terjadi gangguan pada reaktor, misalnya suhu reaktor meningkat karena suatu alasan, kemungkinan karena terjadi peningkatan suhu umpan yang masuk reaktor. Nah, dengan terjadinya peningkatan suhu ini, maka pengontrol harus mengurangi uap yang dialirkan masuk ke selubung pemanas yang mengelilingi reaktor untuk mengoreksi perubahan suhu tersebut. Jadi dengan kata lain, jika sinyal variabel proses yang meningkat membutuhkan sinyal keluaran pengontrol yang menurun, dalam hal ini pengontrol perlu dikonfigurasi untuk aksi mundur. Contoh sistem kontrol suhu reaksi kimia yang membutuhkan aksi pengontrol langsung ditunjukkan pada gambar di samping. Ini bisa terlihat ya, gambar ini terlihat bejana baja tahan karat berjaket yang digunakan untuk memfermentasi minuman pada suhu dingin. Jaket yang mengelilingi bejana tersebut dipompa penuh dengan larutan glikol dingin untuk menarik panas menjauh dari minuman yang difermentasi dan menjaga suhunya jauh di bawah suhu lingkungan. Nah, jika minuman menjadi terlalu hangat, pengontrol mengirimkan sinyal yang ditingkatkan ke katup glikol yang mengirimkan lebih banyak glikol dingin melalui jaket bejana untuk menghilangkan panas dari minuman. Karena hubungan antara variabel proses pengontrol dan keluarannya adalah langsung, yaitu peningkatan PV menghasilkan keluaran yang meningkat, pengontrol perlu dikonfigurasi untuk tindakan langsung. Jadi inilah sebabnya mengapa pengontrol proses tujuan umum selalu menyediakan opsi yang dapat dipilih pengguna untuk tindakan langsung atau terbalik. Itu membuatnya dapat beradaptasi dengan kebutuhan proses apapun. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.